Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila Setiawan, kelas 86. Saya ingin menjelaskan tentang IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat. Yang A, daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat, yaitu keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman muda tumbuh dan berkembang biak di Indonesia. Yang selanjutnya, Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, yaitu vanila, lada, dan cengkeh, dan bumbu masakan, bahkan obat-obatan. Karena penggunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran-pasaran dan harganya pun mahal. Sementara itu, persediaan itu terbatas. Nah, yang B, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki mengakibatkan pasokan rempah-rempah di wilayah Eropa terputus karena boikot yang dilakukan oleh Turki. Dan situasinya mendorong orang-orang Eropa menjadi jalur pelayaran ke wilayah banyak memiliki bahan rempah-rempah. Yang C adalah motivasi 3G, yaitu gold, gospel, sama glory. Terus kalau yang gold itu, gold, gospel, glory merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan masa muda, terkenal dengan sebutan 3G. Nah, yang A adalah gold, artinya emas, yang dengan kekayaan semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Yang B adalah glory, bermakna kejayaan bangsa. Yang ketiga, gospel, adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Nah, yang D, tulisan Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experience, Keajaiban Dunia, yang berisi kisah perjalanan Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia alamnya sangat banyak indah, subur, dan memiliki banyak kekayaan alam. Yang E, perkembangan iptek ilmu, yakni ditemukan oleh teori heliosentris dari Kopernikus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Yang kedua adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang A, kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Maluku. Portugis setelah menguasai Malaka 1511, daerah pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara, bermaksud untuk menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Maka diutuslah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao ke Maluku. Saat itu kerajaan Ternate Tidore sedang bertikai. Tahun 1512, Kapten Sebastian del Cano dari Spanyol tiba di Maluku. Hal ini menimbulkan protes dari Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa kerajaan Spanyol memiliki kewenangan berdagang dan berlayar di daerah barat. Hubungan Portugis dengan Ternate sangat dekat. Di bawah pimpinan Antonio de Brito mendirikan benteng pertahanan Saint John di Ternate, sedangkan Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore dan membantu Tidore melawan Ternate yang dibantu Portugis tetapi kalah. Maka tahun 1529 Spanyol Portugis menandatangani perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah yang satu,
perdagangan Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai ke Tanjung Harapan. Yang kedua, pedagang Spanyol menguasai daerah perdagangan di Filipina. Yang ketiga adalah ekspedisi bangsa Belanda di Yogyakarta. Belanda tiba di Indonesia tahun 1595, dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan Peter Keizer. Latar belakang Belanda pergi ke dunia timur adalah karena ia tidak boleh berdagang di Lisabon, pusat rempah-rempah di Eropa. Maka berbekal buku Itinerario karya Jan Huygens van Lieshouten, akhirnya Belanda memberanikan diri menjelajahi samudra menuju ke dunia timur. Maka pada tahun 1596, Belanda tiba di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Karena kecongkaan Cornelis, Belanda diusir dari Banten. Perjalanan kedua dipimpin oleh Jacob van Dyk dan Warwick. Mereka sampai di Banten 1598 dan perjalanan dilanjutkan ke Ambon. Di Ambon, para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang yaitu VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Indonesia langsung di bawah kekuasaan pemerintah Belanda Republik Bataaf. Pada masa pemerintahan ini, pemerintah Belanda pro-Prancis menugaskan Daendels dengan tugas pertahanan Indonesia dari serangan Inggris. Kebijakan-kebijakan Daendels di Indonesia. Yang pertama adalah bidang pertahanan dan keamanan. A. Membangun benteng pertahanan. Yang B. Membangun pangkalan angkatan di laut, di Anyer dan Ujung Kulon. Yang C. Meningkatkan jumlah tentara. Yang D. Membangun jalan dari Anyer sampai Panaruka sejauh 11061 km dengan cara kerja rodi. Fungsinya untuk memperlancar arus transportasi, komunikasi, dan pengiriman tentara. Yang keempat adalah kedatangan bangsa Inggris. Pada tahun 1811, Inggris melakukan penyerangan terhadap Belanda untuk dapat menguasai Indonesia yang dipimpin Gubernur Jansen. Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Inggris dengan Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 yang diberisikan. Yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Nah, 1 minggu sebelum perjanjian itu dilakukan, Raja Muda Fitzroy Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai wakil gubernur, sehingga Raffles memiliki kekuasaan penuh di Indonesia dengan menerapkan kebijakan baru meliputi berbagai bidang. Yang pertama, bidang birokrasi pemerintah. A. Pulau Jawa dibagi menjadi 15 karesidenan yang terdiri atas beberapa distrik. B. Mengubah sistem pemerintah yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintah kolonial yang bercorak barat. Yang C. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pengawal pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. 2. Bidang perekonomian dan keuangan. A. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanam ekspor yang paling menguntungkan. B. Penghapusan pajak hasil bumi. C. Pajak dibayar kepada kolektor
yang dibantu kepada desa tanpa melalui bupati. 3. Bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi pada warna kulit ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecil kesalahan. 4. Bidang sosial. A. Penghapusan kerja rodi, kerja paksa. B. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya melanggar undang-undang sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya Alexander Hart yang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. 5. Bidang pendidikan. A. Ditulisnya buku berjudul History of Java. B. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of East Indian Archipelago. Yang C. Aktif dalam mendukung Batavia Genotscape, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Maaf ya kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.